Oke, Pak Anton, kita mulai saja. Atau Pak Anton mau ada Baik, sambutan terlebih dulu? Silakan, Pak Anton. baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada Allah dan sedikit kesempatan untuk bertemu sama ya pada kesempatan kali ini. Um, Kalau berserta salam, senantiasa kita menjunjung sentikan kehadirat Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Muhammad David Belum ya. Ini juga saya baru komunikasi baru kenal lah, meskipun online kita Pak ya. Um, Sebenarnya kita juga sudah lama menginginkan kegiatan ini, tapi memang sepertinya terlalu informatif. Um, Bapak Ibu sekalian juga yang saya hormati, ada Kak Dodi, ada perwakilan Prodi, terutama yang memegang akun tim ya. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya bukan investment. Di bagian-bagian nanti yang tentunya sama-sama kita harapkan untuk diperhatikan karena bisa jadi ada perubahan-perubahan mekanisme maupun teknis ya di apa namanya di COVID-19 yang mau tidak mau harus kita pahami bersama dan tentunya apa namanya penting ya untuk kita apa namanya operasikan nanti. Ya termasuk ini ada jadi selama ini ada hal-hal yang masih menjadi kendala dan seterusnya bisa juga nanti ditanyakan ke Pak Bitlum. Perlu kami sampaikan sekilas bahwa em, ada sekitar pokoknya semua prodi sudah kita berikan akun dan hari itu waktu tahun 2020 sampai 2023 itu dibatasi akun sehingga kita berikan di Facebook. Em, Cuman di terakhir hari itu ketika Tunitin sudah beralih itu pokoknya berani pengalihan apa yang memegang itu sempat saya tanyakan itu sebenarnya jumlahnya berapa pun apa masih dibatasi atau tidak. Katanya sebenarnya tidak dibatasi Pak untuk akun di karena nanti mungkin ini juga bisa menjadi hal. Dan ada beberapa dosen yang juga tanya tentang security AI ini gimana di akun kita apakah pakai hemat dan satu hal yang juga penting saya sampaikan ini kaitannya dengan posisi saya. Posisi saya ini kan eh, saat ini lagi di bandara nih. Seperti ke Pak David juga bilang nyambung gitu ya. Saat ini mempersiapkan nilai mungkin atau sidang akreditasi dan seterusnya masih menyempatkan kita hadir dan tentunya kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Langsung saja demikian saya akhiri nanti langsung saja Pak David saja yang bisa mengawal para apa namanya koneksi saya ini hilang juga. Jadi itu Pak David sekali lagi terima kasih kesediaan Bapak ini mendapat budaya budaya dan juga sehingga kita bisa. Terima kasih saya kembalikan langsung di tweet saja kalau ya.
Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anton. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu untuk tampilan. Oke. Bapak Ibu bisa kasih jempol atau kasih emoticon bahwa sudah bisa melihat tampilan screen yang saya share. Sudah Sudah Pak, kelihatan ya? sudah jelas. Oke, makasih Pak Anton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Lu, tapi biasa dipanggil David. Saya dari tim onboarding Turnitin yang menangani perihal pelatihan-pelatihan di Indonesia dan beberapa negara di Asia Pasifik lainnya. Hari ini kita akan melakukan pelatihan penyegaran, seperti disampaikan tadi oleh Pak Anton, untuk pemegang akun instruktur, ya, di Turnitin produk yang Bapak Ibu gunakan. Nama produknya Feedback Studio. Nama perusahaannya Turnitin. Jadi kalau Bapak Ibu manggil nama nama dengan nama perusahaan itu kurang tepat ya. Jadi produknya namanya Feedback Studio. Sayangnya Feedback Studio ini sering dipanggil dengan nama perusahaan. Bapak Ibu lihat di pojok kiri atas itu ada logo ya. Itu nama perusahaan kami, Turnitin. Produknya Feedback Studio. Nah, Feedback Studio inilah yang sering dipanggil dengan nama Turnitin. Bahkan ada kata kerjanya. Artikelnya udah diturnitin kan belum? Nah, kayak gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa kerja dari produk ini. Sebelum kita lanjut, Turnitin punya banyak komunikasi digital. Kalau Bapak Ibu tertarik, bisa angkat handphonenya, scan QR Code, Bapak Ibu akan dapatin banyak informasi melalui email Bapak Ibu. Ya, kalau tertarik silakan scan QR Code. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau cek ulang nih. Bapak Ibu tadi ngeh nggak yang saya sampaikan di depan, nama produk yang saat ini digunakan di kampus kita apa? Bapak Ibu bisa scan QR Code di pojok kiri atas, lalu nanti di situ Bapak Ibu tinggal pilih ya produk apa, atau Bapak Ibu bisa ketik slido.com, masukin kodenya 3607772, lalu Bapak Ibu pilih jawabannya apa. Nanti akan tertera pilihannya produknya Turnitin, dan tiket, Feedback Studio, Ornity Check. Karena nama ini penting ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Oke, ada yang milih Turnitin. Nah, padahal tadi saya sudah kasih kode di depan ya. Oke, nggak apa-apa. Supaya kita ngulang-ulang. Bapak Ibu, ada yang bilang Turnitin Feedback Studio. Ada lagi? Oke. Ada juga yang milih. Masih banyak yang sudah banyak yang Feedback Studio. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya, produk yang dilanggan atau digunakan di UIN Narnariri ini adalah Feedback Studio, atau kita kasih kata-kata Turnitin ya. Jadi bukan Turnitin ya, bukan tiket atau original check. Makasih Bapak Ibu untuk responnya. Tips hari ini, sesi ini direkam, nanti saya rekamannya akan kami kirimkan ke Pak Anton sebagai administrator. Kemudian nanti Pak Anton akan share kepada Bapak Ibu emailnya lengkap dengan link Pak Anton kami berikan. Sesi ini buat Bapak Ibu, jadi kalau ada pertanyaan sepanjang sesi, Bapak Ibu bisa letakkan di kolom chat, atau secara berkala nanti saya akan berhenti, saya akan lihat pertanyaannya, atau kita coba ada pertanyaan nggak untuk topik ini, saya akan ajukan nanti. Di ujung sesi, saya akan share satu link survei terhadap materi, terhadap cara penyampaian saya. Bapak Ibu bisa berikan umpan balik buat perkembangan kami ke depan. Nanti umpan balik ini juga akan bisa dilihat oleh atasan saya, apakah saya sudah memberikan pelatihan dengan benar. Ini bentuk dari pertanggungjawaban kami ya, sebagai pengguna ataupun pemberi pelatihan rutin. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu selama ini menggunakan akun Tritin hanya untuk meriksa tugas akhir? Misalnya skripsi saja, tesis saja, disertasi saja? Kalau iya, itu belum ideal. Kenapa? Karena kalau idealnya, alat ini digunakan sejak awal. Bapak Ibu tahu nggak bahwa produk Feedback Studio ini dipakai di sekolah-sekolah di berbagai negara. SMP dan SMA. Dipakai oleh guru-guru. Ngecek apa Pak David? Ngecek tugas-tugas tulisannya, ngecek ujian, ngecek karya ilmiah, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mapping, pemetaan. Bapak Ibu bisa tahu apakah mahasiswa-mahasiswa ini bermasalah atau tidak bermasalah itu kalau Bapak Ibu ngecek dari semester 1. Oh, ini masih banyak mahasiswa kami yang copas-copas Pak David. Karyanya belum orisinal. Kalau Bapak Ibu tahu dari semester 1, bisa disembuhkan. Semester 2 ketemu, disembuhkan. Semester 3 ketemu, disembuhkan penyakit-penyakitnya. Tanda kutip ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngecek tugas akhir, gimana nyembuhinnya? Nggak mungkin Pak David, ini udah kanker stadium 4, gimana menyembuhinnya? Nah, kebayang ya? Jadi kalau kita tanya ideal, kapan dipakai? Idealnya dipakai sejak awal.
Kalau di kampus berarti semester 1, kalau di sekolah-sekolah ya tergantung sekolahnya. Bahkan saya pernah memberikan pelatihan di sekolah Indonesia, sekolah internasional, mereka menyatakan tamat kelas 6 SD harus bikin essay dan itu dicek pakai Tunivin Feedback Studio. SD, Bapak Ibu. Ya, mungkin karena kurikulum ini ngikut dari negara sana ya. Kalau di kita mungkin belum selesai. Nah, karena yang Bapak Ibu pegang ini adalah Feedback Studio, mungkin ada pertanyaan, Pak David, saya gimana ngasih umpan baliknya? Kalau saya ke foto studio, studio buat foto-foto. Kalau feedback studio, berarti studio untuk memberikan feedback dan untuk melihat feedback. Memberikan feedback dosen kepada mahasiswa, guru kepada murid, melihat feedback murid atau mahasiswa melihat feedback dari dosen atau gurunya apa. Nah, mungkin pertanyaan, Pak David, kami ada Tridharma. Sekarang lagi heboh apa? Dasadharma ya. Sekarang juga heboh karena di Australia, profesor-profesor juga diberikan pekerjaan-pekerjaan administratif. Jadi nggak hanya di Indonesia. Di Amerika juga komplain, ya, guru-guru, dosen. Banyak banget nih pekerjaan administratif selain hal tugas-tugas akademik. Ya, jadi nggak hanya di kita ya ternyata ya. Oke, kita bahas dulu gimana caranya saya menggunakan produk ini Pak David untuk mengidentifikasi karya orisinal atau tidak. Kita bahas dari konteks seorang edukator, seorang pendidik ya. Pak David, kami di kampus kami juga dipakai oleh perpustakaan, silakan, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya alat ini didesain untuk edukator, Bapak Ibu. Untuk orang yang punya tupoksi edukasi. Dosen meriksa mahasiswa, guru meriksa murid. Kalau perpustakaan kan mungkin udah di output terakhir ya, tugas akhir. Turnitin punya beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur similar detection, fitur pendeteksi kemiripan. Ini fitur yang paling familiar, paling Bapak Ibu tahu. Lalu ada fitur kedua, fitur bendera. Kita bahas fitur bendera ini mendeteksi tulisan yang dimanipulasi. Orang melakukan manipulasi tujuannya untuk mengelabui atau mengacaukan hasil skor similarity dan mengacaukan hasil skor AI. Nah, ya. Tapi yang hari ini kita nggak bahas tentang fitur AI karena fitur AI belum dilanggan di UIN Arna ini. Jadi kita nggak bahas tentang fitur AI ya. Jadi kita bahas hanya similarity dan fitur bendera. Sekarang kita lanjut ke similarity terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita memahami dengan benar similarity report itu seperti apa sebenarnya pendekatan kita berjalan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon izin, saya ada polling singkat lagi. Pertanyaan polling saya simple, tapi jawabannya hati-hati. Ya, saya kasih kode ya. Pertanyaannya simple tapi jawab hati. Berapa skor plagiat yang menurut Bapak Ibu di sini semua umum boleh diterima? Pertanyaannya hati-hati ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya saya tanya di sini skor plagiat ya, skor plagiasi. Berapa skor plagiat yang ya boleh-boleh saja terima? Silakan Bapak Ibu. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang nggak bisa masuk ke Slido, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat aja. Cek kolom chat, Pak David, sekian persen. Pak David, sekian persen. Silakan ketik. Ya, oke. Ada yang 20%. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya terlihat simple, tapi hati-hati. Silakan Bapak Ibu. Baru satu orang? Ada yang mau jawab di kolom chat? Silakan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya gambaran lah di kepala Bapak Ibu. Ini penting kita tanyakan supaya untuk memudahkan kita transisi apakah saya sudah memahami similarity report dengan benar atau masih belum pas. Oke, sudah ada 3 orang, 20, 25%, 20%. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya mau stop di sini. Bapak Ibu, saya mau lanjutkan pertanyaannya. Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat juga ya. Kalau seandainya plagiat ada skor, emang Bapak Ibu ngajarin plagiat, cara plagiat di kampus? Ayo, tadi saya bilang ya, hati-hati dengan pertanyaannya. Emang Bapak Ibu ngajarin cara plagiat? Emang ada plagiat yang dibolehkan? Oke, sukses ya. Boleh, Bapak Ibu, plagiat boleh, Mak. Emang Bapak Ibu ngajarin cara plagiat? Saya yakin jawaban Bapak Ibu tidak ya, walaupun nggak ada yang ngetik di kolom chat ya. Mungkin pada pemalu semua. Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Ah, ada Bu Susanti jawab. Nggak boleh, Pak David. Oke, makasih Bu Susanti. Iya. Plagiat nggak boleh, maka skor plagiat adalah Paling 0. dengan 20 menit alokasi waktunya. Ini Ya. harus sukses ya. Ini ambil ya. Kayaknya ada yang Bapak Ibu kalau yang gabung pastikan mikrofonnya mati ya. Khawatirnya nanti Bapak Ibu lagi percakapan pribadi ikut kerekam. Apalagi kalau percakapan pribadi ini ngomongin orang. Orangnya ada di sini. Wah, bahaya nanti bisa jadi UU ITE ya. Hati-hati. Oke, kita lanjutin. Jadi kalau pertanyaannya skor plagiat, jawabannya sama, 0. Nggak ada skor plagiat, Pak David. Nggak boleh ada plagiat. Wah. Pak David, kok bisa saya mengatakan angka 20%, 20%? Mungkin,
Rata-rata karena Bapak Ibu udah terdoktrin, begitu ngelihat skor yang tampilkan oleh produk-produk Turnitin, apa Feedback Studio, Authenticate, Turnitin Smelty, segala macam, Bapak Ibu langsung mengasosiasikan skor itu sebagai skor plagiat. Padahal Turnitin mengatakan itu adalah skor similarity. Kalau kita bicara skor similarity, maka jawabannya bisa berbeda-beda. Kalau skor plagiat, jawabannya 0. Bapak Ibu buka peraturan manapun, aturan dari Kementerian Pendidikan, yang tahun 2010, tahun baru dan tahun 2021 ya, 2022 ya, yang baru itu juga di situ nyatakan plagiat tidak boleh dan skornya 0. 0, 0 Bapak Ibu ya, 0 ya. Oke. Ada yang protes? Ada yang nggak setuju dengan saya? Nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nanti ngelihat skor yang ditampilkan oleh produk Turnitin Bapak Ibu ini, misal 38%, itu adalah persentase yang menunjukkan jumlah teks di dalam karya itu setelah dibandingkan dengan miliaran database yang ada di Turnitin, student paper, sumber-sumber internet, artikel-artikel, lalu punya kecocokan, lalu ditandai, lalu keluar skornya. Kalau 38% berarti ada 38% bagian dari isi karya tersebut yang punya kemiripan. Belum tentu plagiat. Oke ya, belum tentu plagiat. Lalu siapa yang menentukan plagiat atau plagiat? Yang menentukan bahwa dari 38% similarity itu plagiat adalah Bapak Ibu yang megang akun instruktur, bukan Turnitin. Turnitin tidak menciptakan alat ini untuk menggantikan keahlian kepakaran Bapak Ibu, tapi untuk mengempower, membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan, bukan sebagai pengganti Bapak Ibu dalam mengambil keputusan. Kalau Bapak Ibu ngelihat skor, langsung Bapak Ibu ambil keputusan, berarti Bapak Ibu membiarkan alat ini untuk menggantikan Bapak Ibu. 38% di atas 25% Pak David. Karena di kampus kami, di UNRI, di atas 25% ditolak. Di bawah 25% diterima. Nah, ini bahaya. Ini bukan hal yang benar. Lalu bagaimana Pak David best practice-nya? Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu memeriksa sebuah karya, Bapak Ibu pertimbangkan dulu jenis tulisannya, genre tulisannya. Muncul pertanyaan seperti ini, apakah tulisan yang Bapak Ibu cek itu mengharuskan si penulisnya atau si studennya menggunakan tulisan-tulisan atau gagasan dari sumber lain atau penulis lain enggak? Itu pertanyaan pertama dulu. Kalau iya, maka akan ada potensi similarity makin tinggi. Kalau enggak, ya enggak akan ada similarity-nya. Maka kita bisa ekspektasi similarity rendah. Sekarang contoh, katakan Bapak Ibu lagi ngajak teman-teman mahasiswa, 20 teman mahasiswa jalan-jalan ke Candi Borobudur, situs budaya ya, Candi Borobudur. Setelah pulang, Bapak Ibu bilang pada 20 mahasiswa, teman-teman mahasiswa, saya sekarang minta kalian bikin esai refleksi personal singkat. Ceritakan menurut versi kalian masing-masing. Sekali lagi saya garis bawahi, kata dosennya. Menurut versi kalian masing-masing, ceritakan pengalaman kalian dari kita berangkat dari Aceh sampai ke Candi Borobudur, lalu balik. Ceritakan pengalaman. Kita naik bis yang sama, naik pesawat yang sama, naik ini ke tempat yang sama, ceritakan. Nah, kalau Bapak Ibu memeriksa karya seperti ini, kira-kira similarity-nya bakal tinggi atau bakal rendah Bapak Ibu harapinnya? Karena karya orisinal masing-masing ya. Kira-kira Bapak Ibu ngarapinnya karyanya similarity-nya tinggi apa rendah? Coba ketikkan di kolom chat. Tinggi apa rendah Bapak Ibu? Bapak Ibu, cara berinteraksi saya dalam training ini melalui chat ya. Kalau Bapak Ibu mau aktifin mikrofon, boleh. Nggak ada masalah ya. Pak David, tinggi, rendah. Oh, ada Pak Reza. Makasih Pak Reza, rendah. Pak Reza bilang, rendah. Rendah dong Pak David, karena yang saya ingin nilai dari karya itu adalah seberapa orisinal, seberapa bagus critical thinking, creative thinking dari si penulisnya, menuangkan tulisan cerita yang sama, tapi dengan versi masing-masing berbeda. Pak Muhajir, makasih. Bu Devi juga makasih ya. Karena rendah. Nah, kalau seandainya orang kita periksa menulis skripsi, nah ini beda Bapak Ibu. Kalau skripsi Pak David akan berbeda ya. Kalau skripsi seperti laboratorium, hasil laboratorium, maka similarity-nya nggak mungkin rendah lagi. Dan kita mungkin sudah punya range. Pak David, kalau di kampus kami, Pak David, ambang skor similarity-nya beda-beda. Bukan plagiat ya. S1 beda, S2 beda, S3 beda. Nah, kampus Bapak Ibu gimana? Ada juga kampus yang setengah Pak David, kami satu kampus menetapkan satu ambang batas, tapi nanti masing-masing fakultas bikin aturan sendiri. Lalu di bawah fakultas ada prodi punya ambang batas masing-masing. Nah, ini beda-beda ya. Kalau di Indonesia, kalau Bapak Ibu tanya di Australia, nggak ada ambang batas.
ambang batas itu disesuaikan dengan jenis tugasan ekspektasi dari masing-masing dosen. Nggak ada ambang batas di Australia. Saya juga kaget, oh iya ya, ternyata yang masih menetapkan ambang batas atau dalam tanda kutip doktrin ambang batas ini masih di Indonesia ataupun beberapa negara di ASEAN atau Asia. Karena fokusnya kita saat ini di Indonesia masih skor, bukan kualitas penulisan. Kalau skor, misalnya gini nih, bikin skripsi skornya di bawah 25%. Gampang caranya kalau mau bikin skripsi skornya di bawah 20%. Suruh aja ngarang bebas, Bapak Ibu. Suruh penulis skripsi itu ngarang bebas. Cerita aja isi kepala sendiri, kemudian sumber literasinya cukup 2 sumber saja, dari kutip dari artikel ini satu, dari artikel ini satu. Lalu sisanya ngarang bebas, simetриnya pasti rendah. Tapi pertanyaan saya, apakah itu layak disebut sebagai sebuah karya ilmiah? Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Maka skor similarity di dunia modern tidak lagi menjadi sesuatu yang harus sekian skornya, enggak. Tapi kualitas penulisan. Tapi tetap pada fit. Kalau kita kirim ke publisher, dia ada pada fit ambang batas ya. Oke, karena publisher bisa beda-beda, Bapak Ibu. Publisher A, B, C, D, E dan seterusnya, mereka punya ambang batas yang berbeda-beda. Ya, karena tentu untuk menyesuaikan bahwa supaya si penulis jangan kasihkan ngutip ya, kasihkan minjem dari sana nih. Apa pemikiran pribadinya apa. Di sini kita bisa melihat bahwa skor similarity itu adalah indikator. Salah satu indikator, bukan indikator satu-satunya untuk Bapak Ibu mengambil keputusan. Jadi yang penting di sini adalah kita harus paham dulu pada tulisan-tulisan seperti apa saja nanti yang akan muncul similarity. Kalau tulisan karya ilmiah, kita harus ingat bahwa nanti similarity bisa muncul pada iringan kata, kalimat, atau paragraf yang sudah ada pengakuannya, sitasi, dan juga ada tanda kutip langsung. Ditanda itu. Maka di Trinitin Bapak Ibu, Trinity VBSW, Bapak Ibu punya filter kan? Filter untuk mengecualikan kutipan langsung. Saya udah periksa nih pada kutipan langsung, udah lengkap sitasi semuanya. Sekarang saya akan filter, karena aturan main kami begini. Silakan. Atau jangan-jangan ada bagian-bagian yang sudah diparafrase oleh penulisnya ini dari tulisan orang lain, tapi ada bagian yang dia nggak bisa parafrase dan terdeteksi similarity. Contohnya apa? Rumus-rumus. Saya misalnya ngambil dari karyanya Pak Muhadjir misalnya. Satu paragraf. Di dalam paragraf Pak Muhadjir itu, Pak Muhadjir menyatakan ada rumus-rumus. Saya bisa parafrase keseluruhan paragraf Pak Muhadjir, tapi rumus-rumusnya kan nggak mungkin saya parafrase. Rusak rumusnya. Atau kalau dalam jurnal kesehatan, jurnal kedokteran, istilah-istilah mikroorganisme yang panjang-panjang, Bapak Ibu. Gimana mau parafrase? Hilang maknanya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa skor similarity ini juga tergantung kepada skill penulisan. Maka menjadi penting di sini kalau dosen memeriksa karya mahasiswa dari semester 1, lalu semester 2, semester 3, dan seterusnya, dosen bisa sambil ngasih feedback, umpan balik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu di sini, siapa yang pernah atau biasa, nggak usah biasa deh, siapa yang pernah pakai fitur feedback yang Bapak Ibu pakai? Yang ada? Ada nggak? Ketik di kolom chat. Ada yang pernah pakai nggak? Fitur feedback. Saya kasih feedback pada Pik, saya kasih umpan balik ini. Ada nggak yang pernah kasih fitur feedback? Karena ini, UIN Arena ini udah langganan loh. Bapak Ibu ada yang pakai nggak? Ada yang pernah pakai? Belum ada? Belum ada ya? Oke. Artinya selama ini Bapak Ibu melanggan mobil Ferrari tapi memakai seperti mobil Innova. Ya, belum ya, sepertinya belum Pak ya. Oke, belum. Apa? Makasih Bapak Ibu untuk ini. Nah, ini salah satu tujuan pelatihan kita ingin memberikan pengetahuan atau mengingatkan lagi. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ikut pelatihan seperti ini, jadi mungkin Bapak Ibu belum tahu. Atau mungkin administrator nggak tahu juga, jadi Bapak Ibu juga nggak tahu. Nanti kita lihat bagaimana pada fit saya meriksa karya mahasiswa nih. Saya ngasih umpan balik supaya mahasiswanya bisa revisi, lalu dia kirim ulang. Gimana? Nanti kita lihat. Sekarang kita masuk dulu bagaimana kita menafsirkan similarity. Supaya makin jelas bahwa similarity yang ditandai itu belum tentu pelanggaran. Nah, contoh, Bapak Ibu punya 4 mahasiswa. Si A, si B, si C, dan si D. Mereka Bapak Ibu suruh bikin tulisan ilmiah tentang astronomi lah misalnya. Kebetulan, keempat-empatnya merujuk pada satu sumber yang sama, tapi menampilkan dengan cara yang berbeda. Keempat-empatnya berkontribusi terhadap skor, ya, berkontribusi terhadap skor ditandai sebagai similarity dan ada skornya. Tapi Bapak Ibu harus nilai bahwa ini 1, 2, 3, 4 nih mana yang bermasalah, mana yang perlu direvisi, mana yang harus Bapak Ibu panggil misalnya. Sekarang si A, Bapak Ibu jawab aja di kolom chat. Saya akan tanya begini. Kalau Bapak Ibu ngelihat ada si A
bagian paragrafnya atau kalimat ditandai sebagai similarity seperti ini, lalu ada sitasi dan ada tanda kutip langsung, menurut Bapak Ibu ini ada masalah atau nggak ada masalah nih similarity-nya? Ketik di kolom chat aja kalau Bapak Ibu nggak mau mengaktifkan mikrofon. Ada masalah atau nggak ada masalah? Aman atau nggak aman nih Bapak Ibu? Kalau similarity seperti ini. Aman ya? Aman Bapak Ibu ya? Oke, saya anggap aja aman ya, walaupun Bapak Ibu nggak ada yang jawab di kolom chat. Aman Pak David. Aman. Kenapa? Karena, makasih Bu. Makasih juga yang udah jawabnya. Oh, Bu Kusnur tidak aman. Bu Kusnur Rami tidak aman. Kenapa nggak aman Bu Kusnur? Sudah ada pengakuannya, sudah ada tanda kutipnya. Kan ini kan yang kita ajarkan dalam ruang-ruang kuliah ya. Oke, kita lanjut ya. Aman Pak David. Rata-rata Bapak Ibu jawab aman di sini. Karena similarity-nya sudah ada pengakuan. Ya. Pak David, ini belum aman Pak David. Kenapa? Karena saya minta style citasinya bukan APA, tapi MLA. Terserah Bapak Ibu. Misalnya harus ada halamannya, NASA, koma, halaman, koma, tahun. Ya, kan style citasi macam APA, MLA, Turabian, Chicago, terserah. Bapak Ibu yang nanti yang nentuin ya. Karena dia prinsipnya akan ditandai sebagai similarity, mau nanti stylenya apapun. Yang ini aman Pak David, kalau yang ini nanti saya akan filter. Lalu kita lanjut ke si B. Si B sudah ada tanda kutip langsungnya, tapi citasinya mana nih? Nah, inilah yang biasanya, wah ini masuk plagiat nggak langsung nih Pak David. Ini sudah ada tanda kutip, tapi citasinya mana? Maka inilah yang Bapak Ibu bisa kasih feedback. Bisa Bapak Ibu kasih feedback langsung di sini. Dan saya tunjukin gimana saya feedback. Kalau si C, sebaliknya Bapak Ibu, citasinya sudah ada, tapi dia copas verbatim. Aman nggak nih? Nggak aman Pak David. Karena ini, si penulis, si C ini harusnya dia bisa kasih tanda kutip langsung, atau mungkin dia tujuannya mau parafrase. Ya, di parafrase juga bisa nih Pak David sebenarnya. Karena ini bukan ayat suci, bukan pasal. Bukan bagian-bagian yang nggak boleh parafrase. Artinya kedua ini ada ruang untuk perbaikan Bapak Ibu. Umumnya ya, kalau dalam konteks guru dengan murid atau dosen dan mahasiswa, ada konteks, ada ruang perbaikan. Maka terjadilah di sini teachable moment. Momen pembelajaran, momen edukasi. Kalau Bapak Ibu memberikan edukasi dari awal, Pak David, kalau kami di kampus kami bisa memberikan edukasi dari semester 5, Pak David, waktu mereka udah dapat mata kuliah metodologi penelitian, silakan. Metodologi penelitian itu di kampus kami di semester 5, Pak David. Habis itu dosen boleh pakai. Ya silakan, karena itu aturan main kampus ya. Bapak Ibu yang penting ingat saja, kalau Bapak Ibu hanya menggunakan ini untuk meriksa tugas akhir, lalu Bapak Ibu menemukan kesalahan-kesalahan apalagi yang seperti si D ini, dia copas saja, nggak ada pengakuan, nggak ada tanda kutip langsung, nggak ada teknik parafrase dan segala macam, dan ini merupakan plagiat langsung, Bapak Ibu akan pusing. Sebagai dosen pembimbing, sebagai supervisor, apalagi Bapak Ibu perpustakaan di sini ya, yang mungkin, udah perpustakaan aja yang ngecek, saya nggak ngecek. Oh, jangan dong, jangan perpustakaan aja, karena ini sebenarnya tupoksinya dosen. Tupoksi edukator, karena akun instruktur itu diciptakan oleh penelitian untuk instruktur, guru, dan dosen. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan aturan main kampus. Pak David, kampus kami langganannya terbatas. Kalau kami berikan pada semua dosen, atau dosen pakai dari ini, wah bakal crowded dan ini bakal penuh. Langganan kami belum sanggup untuk full license Pak David. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat juga, Bapak Ibu coba kontak Pak Anton nanti ya, apakah saya boleh pakai untuk ini. Karena ada kampus yang memang tidak sepenuhnya ya, boleh dipakai untuk dari semester awal. Dari keempat contoh ini, walaupun keempat-empatnya terdeteksi similarity dan berkontribusi terhadap skor, kita tahu mana yang perlu kita kasih saran. Kalau yang D ini saya panggil Pak David, katakan D ini David. David, temui saya habis kelas. Ini kok copas semua David, kamu udah semester 8, kok copas, nanti kamu skripsi gimana ini? Nah, Bapak Ibu udah tahu ya sekarang ya, kalau nanti Bapak Ibu ngecek skripsi, nggak pernah dicek nih karya si David ini dari semester 1, 2, 3, sampai 8, tahu-tahu dia bikin skripsi, kalau masih muncul copas, Bapak Ibu tahu kekeliruannya di mana. Oke, sampai di sini saya mau berhenti. Ada pertanyaan kah? Saya lihat di kolom chat, belum ada pertanyaan. Baik, kita lanjut. Itu tadi kita menggunakan similarity detection. Lalu Pak David, saya kalau nemuin sesuatu, saya ngasih feedback gimana? Saya ini dosen Pak David. Tridharma, sibuk. Saya mau tahu cara ngasih umpan balik yang cepat, tapi tetap bermakna. Oke. Turnitin punya akun Bapak Ibu ya, khususnya ya, punya fitur feedback, quick mark. Makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu sudah pernah pakai belum? Ini UIN Araneri sudah lama langgan ini, tapi nggak dipakai-pakai. Ibaratnya Bapak Ibu punya mobil Ferrari, tapi dipakai seperti mobil Innova. Fitur-fitur yang canggih-canggih nggak dipakai. Ya.
Quick mark ini dari namanya Bapak Ibu tahu adalah pemberian marking cepat ya. Quick mark ini isinya bank komen. Bank komen itu ratusan bahkan ribuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa kasih pilih ini. Ini saya mau komen nih. Add citation to quotation. Paraphrase or quote. Bapak Ibu bisa kasih ya pilih ya. Nah, feedback ini bisa dipersonalisasi karena ini bisa konsisten dan Bapak Ibu bisa tambahin. Pada mahasiswa kami, kalau kami kasih feedback ini aja, misalnya contohnya description your claim needs additional development. Ini mahasiswa saya nggak ngerti. Bapak Ibu bisa klik di bagian edit, Bapak Ibu bisa tambahin bahasa Indonesia di kolom chat. Di kolom ketik di kolom boxnya ini, sebelah kanan ini ada boxnya, Bapak Ibu tambahin. Ini kamu harus tambah informasi untuk pengembangan bla 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 seperti ini. Ya, lalu disimpan, nanti mahasiswa bisa lihat feedback Bapak Ibu. Ada satu lagi namanya rubrik. Nah, saya sebelum lanjut, Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai rubrik nggak? Atau ada yang biasa pakai rubrik? Karena sejauh ini saya tanya di berbagai kampus, banyak yang ada yang bahkan dosen yang bilang, apa itu rubrik? Ya. Bapak Ibu di sini terbiasa nggak pakai rubrik? Kalau nggak terbiasa, saya nggak terangin. Karena rubrik ini biasanya di sekolah-sekolah ya. Itu pun biasanya sekolah-sekolah internasional mereka pakai. Bapak Ibu di sini ada yang biasa pakai rubrik? Wah, mantap. Pak Reza terbiasa ya. Makasih Pak Reza. Berarti nanti saya izin untuk menerangkan bagian rubrik ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oh, makasih Bu Devi. Asik. Saya jarang-jarang Bapak Ibu ketemu kampus yang mengatakan kami terbiasa pakai rubrik. Ini suatu yang menarik dan saya senang sekali karena di UIN RRI baru saya tahu bahwa ada yang pakai rubrik. Ini menarik. Kita bahas nanti. Gimana cara pakai rubrik? Tunitin punya rubrik, Bapak Ibu bisa adaptasi rubriknya. Nanti ada template yang Bapak Ibu download. Template-nya berbahasa Inggris, Bapak Ibu mau adaptasi ke bahasa Indonesia bisa, atau bahasa lain. Lalu Bapak Ibu upload rubriknya. Jadi rubriknya Pak Reza, rubriknya Pak Muhajir, rubriknya Bapak Ibu lain bisa. Nanti saya tunjukin ya. Ini menarik. Sebelum kita masuk ke demo, ringkasannya, produk Turnitin ini, Turnitin Feedback Studio, dia mendeteksi kemiripan teks, bukan mendeteksi plagiat. Bukan plagiat saja. Maka tidak tepat kalau kita panggil alat pendeteksi plagiat. Nggak, ini alat pendeteksi kemiripan. Karena nanti karya itu dibandingkan dengan database repository Turnitin, nanti ditandai, lalu Bapak Ibu yang ambil putusan, ini sepertinya masalah Pak David. Kata Pak Reza, ini saya panggil mahasiswa Pak David karena ini copas nih. Ini mahasiswanya udah semester 6, nggak boleh lagi saya panggil. Misalnya begitu ya, misalnya Pak Reza. Lalu, skor kemiripan itu tergantung pada jenis tugasan atau jenis karya tulis. Kalau Bapak Ibu misalnya, ada dosen bilang, Pak David, saya dosen bahasa Indonesia, saya ngecek puisi pada mahasiswa kami, nah maka ekspektasi saya similarity-nya rendah, Pak David, karena puisi itu harus seoriginal mungkin dan tidak ada pendapat orang lain di situ. Ya, tidak ada daftar pustaka, tidak ada kesamaan-kesamaan. Bagaimana seimajinatif mungkin? Maka similarity rendah. Kalau skripsi wajar Pak David, ambang batasnya nggak mungkin rendah. Kalau rendah banget, jangan-jangan ada paragraf-paragraf yang disembunyikan atau dimanipulasi. Hati-hati. Ya. Yang ini kosong karena tentang AI. Lalu ketika Bapak Ibu melihat ada yang mencurigakan, ada pelanggaran yang kira-kira menurut Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu mempertimbangkan semua indikator atau poin data yang ada. Skor similarity-nya, Bapak Ibu lihat pola penulisannya, gaya bahasanya. Pak David setelah saya baca ini kan skripsi ya, tapi gaya penulisannya gaya penulisan disertasi. Nggak mungkin, saya panggil mahasiswanya. Atau kita sesuaikan juga dengan, tentu kita juga cocokkan dengan aturan main yang ada di sisi kita. Ya, karya-karya penulis sebelumnya seperti apa. Saya kenal nih mahasiswa ini di kelas saya, dia pasif. Tapi dia memang kalau membuat jawaban, memang jawabannya itu betul-betul bagus. Ya, di dalam kelas-kelas saya. Walaupun dia pasif. Kan kita yang tahu ya. Jadi yang kenal mahasiswa adalah dosen ya. Perpustakaan nggak mungkin bisa kenal ribuan mahasiswa. Kalau dosen kenal lah, mahasiswa yang pernah diajar pasti tahu. Oke ya. Kecuali perpustakaan yang juga ngajar. Karena kan di banyak kampus perpustakaan juga ada yang dosen juga. Nah, sekarang kita mau praktek. Nah, sebelum kita praktek, Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Di kolom chat belum ada. Oke, kalau gitu kita masuk ke sini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau punya akun instruktur, Bapak Ibu harus didaftarkan dulu oleh Pak Anton. Kemudian Bapak Ibu akan dapat email welcome. Kemudian Bapak Ibu aktifasi akunnya, bikin password dan segala macam. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke website tunkin.com. Di website ini, di pojok kanan Bapak Ibu lihat ada menu login, di pojok kanan atas. Bapak Ibu klik login as instructor. Kalau Bapak Ibu klik itu, nanti akan muncul halaman seperti ini, lalu masukin alamat email dan password yang sudah Bapak Ibu buat. Pak David, kalau saya lupa password gimana? Nah, di bagian bawah ini ada forgotten your password. Klik di sini. Oke. Kalau Bapak Ibu udah login, nanti akan masuk ke tampil seperti ini. Ini adalah tampilan akun instruktur. Ya. Kita hanya memberikan pelatihan pada instruktur. Kalau akun student gampang banget. Student nggak perlu diajarkan cara login, cara upload file, nggak perlu, gampang banget. Yang perlu diajarkan adalah cara nulis. Ya. Oke.
Ciri-ciri dari akun Bapak Ibu instruktur atau tidak adalah Bapak Ibu geser pandangan ke pojok kanan, ada kotak hijau dengan tulisan plus add class, itu menandakan akun Bapak Ibu akun instruktur. Pak David, akun saya ini jelas-jelas akun instruktur Pak David, karena saya lihat di bagian atas itu ada menu kotak hitam, itu di label, nah ini ya, ini sebagai instruktur Pak David. Tapi kok nggak ada add class ya? Kalau Bapak Ibu ngelihat di pojok kanan nggak ada add class, berarti akun Bapak Ibu dikunci atau terkunci. Kalau kunci terkunci, Bapak Ibu Nggak ada lapor quick ke submit, Pak berarti Anton. beda. Saya mute dulu ya, ada yang tak ngeh ya. Bapak Ibu, kalau yang login pakai handphone biasanya suka nggak ngeh ya, mikrofonnya nyala. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu lihat nggak ada kotak hijau di pojok kanan, add class, Bapak Ibu akunnya dikunci atau terkunci, Bapak Ibu laporkan administrator, Pak Anton bisa membukakan kuncinya. Karena administrator yang bisa, atau mungkin Pak Anton, wah nggak bisa nih, Pak Anton akan lapor ke support. Mungkin ada gangguan teknis. Oke, Bapak Ibu, ini akun saya banyak banget, macam-macam di sini. Kita ke kampus TFS. Nah, ini kampus saya, kampus TFS. Ini kampus Turnitin Feedback Studio. Ini yang cocok dengan kampus kita ini. Karena beda kampus, beda pelatihan, beda langganannya, maka beda yang saya pilih sini. Pertama-tama, Bapak Ibu bikin kelas. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu cara bikin kelas. Klik saja Add Class di sebelah kanan. Begitu kita klik Add Class, aduh, kayaknya ini karena kelamaan saya diam tadi ya. Dia jadi errornya. Saya klik lagi deh. Jadi kalau kelamaan kita biarkan, dia nanti akan error ya. Kita, oke. Mana tadi kampus TFS? Nah ini, saya klik Add Class di pojok kanan. Nah, muncul. Lalu semua yang ada bintang-bintang merah Bapak Ibu isi, misalnya cek tugas karya ilmiah 2026. Misal ya, Bapak Ibu bebas ya ngasih apa. Cek ini, tugas kuliah geografi, tugas kuliah hukum syariah, macam-macam ya Bapak Ibu semester 1, semacam ini. Enrollment key-nya Bapak Ibu bebas saja, walaupun Bapak Ibu nggak pakai, tapi enrollment key-nya tetap harus diisi. Subjek karya Bapak Ibu pilih saja apa yang berhubungan di sini. Ini misalnya tentang filosofi pada ya, atau ini tentang jurnalisme. Tapi kalau saya nggak ketemu Pak David gimana? Kalau nggak ketemu Bapak Ibu pilih other. Kalau saya salah pilih atau saya pilih other ada masalah nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu ini sesuatu yang harus Bapak Ibu pilih tapi nggak akan menjadikan faktor untuk pemeriksaan ya. Student level, Pak David di kampus kami diizinkan untuk meriksa karya dosen. Kok ini nggak ada level dosen? Ya memang karena akun ini sebenarnya dipakai untuk meriksa karya mahasiswa. Kalau dipakai untuk dosen berarti itu side job ya. Artinya Bapak Ibu numpang. Nah, kalau numpang ya tinggal bebas saja pilih yang mana ya. Misalnya graduate, undergraduate, apapun bebas. Kelas start date, kapan kelasnya dimulai. Kelas end date, kapan kelasnya berakhir. Secara default, dia akan menetapkan kelas berakhir itu 1 tahun. Cuman rekomendasi kami, Bapak Ibu, kelas end date-nya usahakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai kalender akademik. Kalender akademik kami 1 semester itu 5 bulan misalnya, Pak David. Oke, sesuaikan. Pak David, saya butuhnya cuma 2 minggu. Bikin 2 minggu. Kenapa? Karena ini penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kelasnya aktif, di dalam itu ada misalnya 5 student Bapak Ibu dapatkan, 5 student itu dihitung sebagai lisensi aktif terpakai. Sampai kelasnya expired. Begitu kelasnya expired, kelas itu tidak dihitung lagi studentnya. Balik dia lagi lisensinya. Karena seingat saya lisensi yang dilanggan di kampus kita ini 2.000 student ya Bapak Ibu boleh kontak Pak Anton nanti ya 2.000 student. Nah itu dia 2.000 itu akan dipakai oleh banyak orang. Misalnya saya nih sebagai instruktur lalu saya maruk saya daftarkan 2.000 student penuh yang lain nggak bisa akses sampai kelas saya expired. Maka kalau Bapak Ibu misalnya meriksa saya butuh 3 bulan Pak David untuk ngecek skripsi supaya mahasiswa ini kalau udah lulus nanti dia yang ini. Nah kalau Bapak Ibu biarkan setahun mahasiswanya 3 bulan kemudian lulus nih lalu kemudian nggak ada di kampus, tapi karena kelasnya Bapak Ibu biarkan setahun, maka selama 1 tahun itu si student yang udah nggak ada di kelas di kampus kita itu dihitung sebagai lisensi terpakai. Jadi hati-hati, jangan mubazir. Kasihan nanti teman-teman lain nggak bisa ikut pakai. Pak David kalau mau ngubah, ya kita pilih ini. Saya misalnya, saya mau pakainya sampai bulan September deh Pak David, misalnya sampai bulan mana September. Nah ini September. Katakanlah sampai tanggal 8 September. Nah, lalu saya klik submit. Artinya tanggal 8 September nanti kelasnya expired. Kalau kelasnya expired, Bapak Ibu atau studennya masih tetap bisa akses ya. Cuman nggak bisa lakukan aktivitas baru. Kita cari kampus TFS. Nah ini, cek tugas kuliah karya ilmiah 2026.
Saya mau ngubah tanggalnya Pak David. Saya udah terlanjur bikin kelasnya setahun. Saya baru ngeh, saya mau ubah. Bapak Ibu klik di kolom edit, lalu Bapak Ibu bisa ubah tanggalnya. Oke, kolom edit ya. Pastikan di edit aja. Saya masuk ke kelasnya. Langkah kedua, Bapak Ibu enroll student. Saya mau daftarin studentnya Pak David. Oke, Bapak Ibu geser pandangan ke pojok kiri atas, lalu klik tab yang kedua, student. Kalau Bapak Ibu nggak tambah student, nggak bisa upload artikel. Ya, nggak bisa studentnya upload ya. Lalu geser ke kanan, ada menu add student, Bapak Ibu klik add student situ, masukin nama studentnya. Saya masukin contohnya nama saya dulu ya. Muhammad David Lung dengan email delung@twitter.com. Klik submit. Oke, udah masuk. Contoh saya masukin lagi satu contoh lagi deh. Oke. Dev Lung, emailnya delung. Saya ngarang aja emailnya. Submit. Pak David, tadi dulu di pojok kiri itu kok di kolom enroll ada highlight warna pink. Ini artinya apa? Artinya Devlung dengan email delung sekian ini emailnya belum pernah dikenal di sistem Tunitin dan belum pernah diaktifasi. Maka supaya Devlung ini bisa aktivasi, bisa login dan bisa upload filenya ke kelas ini, ke assignment ini, dia harus aktivasi akunnya dulu. Seperti Bapak Ibu aktivasi pertama kali, bikin password dan segala macam seperti itu. Kalau nanti udah login, akan hilang nih highlight warna pink. Oke ya? Bayang ya? Oke, saya kembali ke kelas lagi. Setelah kita bikin kelas, as student, baru kita bikin assignment. Pak David, terminologinya di sini memang terminologi untuk guru atau dosen. Iya, guru punya kelas, di dalam kelas ada mahasiswa, dalam kelas ngasih tugas. Assignment, kasih tugas. Nah, Bapak Ibu di dalam kelas, Bapak Ibu bisa tambahkan tugas-tugas. Assignment itu lebih dari satu. Saya tunjukkan satu saja, misalnya, Pak David, saya mau pakai untuk memeriksa skripsi. Saya mau memeriksa bab per bab. Metode saya bab per bab. Bab 1, bikin satu assignment, bab 2, assignment, silakan. Ada juga, saya mau sekaligus saja Pak David, bikin satu assignment, udah, seluruh bab, silakan. Sesuaikan dengan kebiasaan Bapak Ibu. Tidak ada rekomendasi khusus ya. Bapak Ibu begitu klik add assignment di sebelah kanan, maka nanti akan muncul agak lama juga di sini. Dan seingat saya, setting yang dibuat oleh administrator Bapak Ibu bisa milih antara yang tampilan klasik dengan tampilan yang baru. Saya nggak akan bahas tampilan klasik, saya akan bahas tampilan new, yang new standard assignment, karena kalau yang klasik sudah banyak institusi yang meninggalkan, dan saya merekomendasikan Bapak Ibu nggak usah pakai klasik lagi. Karena kalau yang klasik, tampilannya selain bagi saya ya, atau bagi banyak orang, bikin sakit mata, tampilan jadul, dan juga banyak fitur-fitur yang nggak memudahkan. Ya, jadi Bapak Ibu klik saja yang standar, yang new assignment ya, new standard assignment. Kalau nanti opsionalnya Bapak Ibu pilih yang new assignment. New assignment juga akan memudahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan rubrik. Nah, ketika Bapak Ibu create assignment, di sini ada bagian-bagian yang perlu Bapak Ibu isi. Ada 3 bagian, assignment detail, rubrik, dan report setting. Kita bahas dulu assignment detail. Assignment detail ini jelas lah ya, sesuatu judulnya apa, instruksi yang Bapak Ibu ingin kasihkan. Misalnya, ini tugas pertama pada tugas 1. Instruksi tugas pertama ini misalnya minimal 300 kata. Apapun yang Bapak Ibu berikan di sini, ini akan dilihat oleh student Bapak Ibu. Misalnya referensi minimal 3 jurnal. Nah, misalnya ya, apalagi Bapak Ibu ketik aja. Bapak Ibu berikan instruksi selengkapnya supaya studentnya nggak bolak-balik tanya, Pak, Bu, ini gimana? Pak, Bu, ini gimana? Ya, baca di situ instruksinya, sudah saya jelaskan secara detail, tinggal diikutin. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu kasih tugas ya. Oke. Lalu di bagian bawah ada upload file untuk template. Template ini adalah kalau di kampus Bapak Ibu ada bank frasa akademik, kami sudah siapin pada bank frasa akademik yang biasa didetek sebagai similarity, terdeteksi sebagai similarity, kalau kami bisa skripsi. Bapak Ibu siapkan. Lalu Bapak Ibu upload. Supaya apa? Supaya nanti kalau nanti dalam sebuah skripsi misalnya, ada yang tulisan-tulisan yang gaya selingkuh seperti itu, dia akan otomatis dikecualikan. Karena dia biasanya terdeteksi similarity. Ya, dari segi kemiripan. Kita geser ke kanan. Sekarang scheduling. Ini tentu Bapak Ibu sudah familiar ya. Tanggal start date kapan? Jamnya Bapak Ibu bisa atur ya. Due date kapan? Due date tanggal 7. Tanggal 15 bulan 7 ya. Ya, ini sekarang tanggal 8 bulan 7, 15 bulan 7. Lalu feedback rilis. Tanggal berapa student Bapak Ibu bisa melihat umpan balik Bapak Ibu? Ini kejauhan Pak David, tanggal ini. Saya mau tanggal ini aja, sesuai tanggal 15 saja. Jadi tanggal 15 terakhir, tanggal 16 deh. Nah, Bapak Ibu bisa ubah ya. Tanggal 16. Ya, sehari setelahnya nanti akan dapat feedback. Lalu kita lanjut di bagian bawah.
Bapak Ibu mau ngasih sistem poin nggak? Oh, untuk tugas satu ini skala penilaian saya adalah 0 sampai 50, Pak David. 0 sampai 30, 0 sampai 25, terserah Bapak Ibu. 0 sampai 100. Ya, Bapak Ibu, grading ya, penilaian. Hide student detail saya nggak rekomendasiin karena kalau di kita kan di halaman pertama aja udah ada detail-detail studentnya, nama, nomor induk mahasiswa, segala macam. Rubrik nanti dulu kita bahas di tempat yang lain. Lalu yang terakhir, submission setting. Apakah Bapak Ibu mengizinkan studentnya submitnya bisa telat? Oh, bisa Pak David, karena di sini saya sampaikan boleh telat, tapi kalau yang telat nanti potong 10 poin, penalti 10 poin. Ya, boleh telat. Boleh lewat dari tanggal 15 bulan 7. Bisa aja Bapak Ibu aktifin. Apakah studennya Bapak Ibu izinkan untuk resubmit? Nah, oh, Pak David ini nggak boleh. Ini cukup satu kali aja. Kalau resubmit, ya Bapak Ibu checklist. Di sini ada I, Bapak Ibu klik I, di situ akan muncul tuh. Ya, kalau Bapak Ibu ada bulatan itu, Bapak Ibu klik itu ada information. Allow student to resubmit until the due date. Student will be limited to 3 resubmission. Submission every 24 hours. Jadi dalam 24 jam, si studentnya bisa 3 kali submit. Oke, kebayang ya? Kalau Bapak Ibu nggak aktifin ini, berapa kali? 1 kali aja. Ya. Oh, saya pengen mereka bisa resubmit pada David karena ini saya suruh revisi. Oke. Yang bawah nggak usah, karena itu jenis berbagai jenis file bisa. Itu nggak ada hubungan. Ini assignment details. Udah selesai, kita lanjut ke rubrik. Nah, bagi Bapak Ibu yang biasa pakai rubrik, di sini Turnitin punya rubrik. Nah, Bapak Ibu, oh ternyata kalau seandainya rubrik-rubrik di sini ada yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ambil saja di sini select, lalu akan pakai ya. Atau kalau enggak, Bapak Ibu remove aja. Pak David, saya mau pakai rubrik sendiri. Oke. Seperti yang Pak David tampil sini kan ada rubrik David, reading David Insecurity. Nah, Bapak Ibu bisa dengan klik create rubrik di sini. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa import. Ya, caranya Bapak Ibu import ya, klik next. Nah, Bapak Ibu download dulu filenya. Rubrik template. Rubrik template itu udah ada ya. Berapa kolom, berapa baris, lengkap dengan parameter-parameter. Bapak Ibu bisa ubah sesuai ya. Dan lalu Bapak Ibu simpan filenya dalam Excel atau CSV atau RBC. Rubrik. Nah, bagi Bapak Ibu biasanya ini pasti udah paham ya. Setelah itu baru Bapak Ibu upload. Ya. Atau Bapak Ibu bisa pakai dengan cara create new rubrik, klik next, lalu Bapak Ibu tentukan rubrik apa, misalnya rubrik misalnya M. Reza, misalnya Pak Reza ya. Lalu Pak Reza bisa pilih yang mana, misalnya weighted rubrik kah? Yang biasa kita pakai, oh saya biasanya pakai rubrik kualitatif Pak David. Nah, tinggal diikut, lalu tinggal kita atur sini berapa kriteria, berapa row kriterianya berapa, skala kolomnya berapa, Bapak Ibu tinggal tentukan, lalu klik next, 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 tinggal diisi. Lalu jadi sebuah rubrik. Oke ya, saya cancel aja. Katakan udah selesai, Bapak Ibu tinggal ambil rubriknya. Contohnya sini, saya ambil rubrik saya di sini ya. Nah, bentar. Benar rubrik tadi? Ini. Sip. Nah, select, berarti nanti pakai rubrik ini. Itu rubrik ya. Terakhir, setting report. Setting report ini Bapak Ibu saya yakin udah familiar. Secara default dia akan masuk ke dalam repository pada Bapak Ibu. Ini di sini settingannya general Turnitin repository. Makanya saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu langsung klik create assignment. Bapak Ibu cek dulu di sini. Kalau di sini general Turnitin repository artinya file-file nanti yang diupload oleh student atau Bapak Ibu yang upload student itu akan disimpan ke dalam repository dan akan jadi pembanding kemudian hari. File yang sama nanti kemudian hari bisa 100% ya. Saya nggak mau disimpan dalam database Pak David. Oke, Bapak Ibu pilih do not store. Di sini do not store ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal lihat di sebelah kanan, ini suatu yang sudah umum, database pembandingnya apa? Biasanya database pembandingnya ini sudah ini ya. Wah, saya centang semua aja Pak David karena semua database ini diperlukan. Generate report kapan? Kalau Bapak Ibu pilih at time of submission, jadi begitu submit, dicek, keluar hasil submit reportnya. Kalau Bapak Ibu pilih on due date tadi tanggal berapa? Tanggal minggu depan ya, tanggal 15 ya. Berarti tanggal 15 munculnya. Ya, jadi tanggal 8 nggak keluar, 9 nggak keluar, 10 keluar, tadi tanggal 15 keluar. Kami rekomendasikan di sini ya, supaya ini. Lalu Bapak Ibu pengen nggak hasil similarity reportnya bisa dilihat juga oleh akun student. Kalau pengen, centang. Kalau nggak pengen, jangan dicentang. Centang allow student to view similarity report. Kalau nggak centang, saya nggak izinkan studentnya untuk melihat similarity report. Bagaimana? Terserah Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti ini gimana nih studentnya bisa lihat similarity report. Ya settingnya Bapak Ibu yang pegang, instruktur yang pegang. Oke. Lalu di sini yang untuk exclusion saya nggak akan bahas karena exclusion atau pengecualian nanti kita bahas di ujung sesi.
Ya, nanti kita setelah itu kita create assignment. Sebelum create assignment, Bapak Ibu cek lagi nih bagian repository masuk ke database atau tidak ya, karena sering terjadi kesalahannya. Udah di-upload beberapa artikel oleh studennya, baru waduh masuk ke database. Tapi kalaupun masuk juga nggak masalah, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa request permanent deletion ya. Oke, nah Pak David, ini sudah saya bikin kelas, bikin assignment, lalu Bapak Ibu umumkan pada student. Student sudah ya, tinggal login ya. Katakanlah student Bapak Ibu login. Student Bapak Ibu bernama Muhammad David Lung, dia login, lalu dia cari kampus TFS, cek tugas karya ilmiah 2026. Ini nggak perlu diajarin, lalu dilihat tugas 1 ya, kata Bapak Ibu dosen. Oke, dia lihat tugas 1, lalu dia klik open. Lalu begitu dia klik open, Pak, Bu, di mana instruksinya? Saya mau baca instruksi untuk tugas ini, untuk assignment ini, untuk karya ilmiah ini. Nah, dia akan lihat di situ. Coba lihat di situ. Nah, dia lihat nih instruksinya minimal 300 kata, referensi minimal segala macam. Rubriknya rubrik apa? Baca di situ. Lalu diklik ini rubrik David. Nah, kelihatan tesis dan argumen. Penggunaan bahasa, grammar, spelling, sentence structure, format citasi, ya. Bagaimana menggunakan AI? Boleh menggunakan AI, tapi begini. Yang nggak boleh itu menggunakan AI itu diakui sebagai karya pribadi. Ya. Submitting AI generated text as original work. Wah, nah ini nggak boleh nih. Nah, bisa seperti itu. Disampaikan sini, jadi studentnya bisa lihat parameter apa, ekspektasi apa yang Bapak Ibu instruktur harapkan itu si student. Kalau Bapak Ibu udah membiasakan ini dari semester awal 1, 2, 3, 4, 5, mereka udah terbiasa. Begitu nanti dicek di tugas akhir, Bapak Ibu membimbing sebagai dosen pembimbing untuk tesis, skripsi, atau perpustakaan, mereka udah mudah banget. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mereka baru kenal ini ketika mengecek skripsi aja. Nah, kalang kabut, ya. Mereka akan parno, takut, waduh ini bagaimana segala macam. Oke, katakanlah syarat filenya juga studennya bisa lihat ya di situ, lalu dia browse filenya, saya ambil siap. Kalau filenya disimpan di Google Drive bisa nggak? Bisa. Di OneDrive juga bisa. Saya mau ambil dari file yang file simple aja deh ya. Nah, ini ya. Lihat kesamaan, lalu upload dan preview. Setelah di upload dan preview, oke, kita lagi ya. Oke, ini udah benar filenya, lalu diklik submit. Begitu klik submit studentnya, selesai Bapak Ibu. Tugas student sudah selesai. Ya. Nanti ini skor submitnya masih pending processing, kalau di refresh ataupun tunggu beberapa saat lagi nanti dia akan muncul. Tergantung, kalau Bapak Ibu tadi mengizinkan allow student to view submit report, dia bisa lihat. Tapi kalau Bapak Ibu mengizinkan, sampai kiamat pun nggak akan muncul, kecuali Bapak Ibu ubah settingannya lalu dia submit lagi. Oke, jadi nah ini muncul ya, 7% sebenarnya. Ini tampilan akun student. Jadi nggak perlu diajarin cara login, cara upload, nggak perlu diajarin karena mereka lebih jago. Bahkan game-game yang lebih susah pun, mereka jago. Saya lihat ponakan saya masih SMP, saya diajarin cara main game yang rumit-rumit ya. Bahkan untuk login-login begini mah gampang banget mereka. Sekarang bagaimana kita mengoptimalkan peran kita sebagai instruktur? Kita masuk ke sini, lalu kita klik di kolom action, kolom view. Oh, sudah ada satu student saya yang submit, Pak David. Yaitu student saya pertama Muhammad David Lung misalnya. Student saya satu lagi enggak, misalnya belum submit. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, Dave, kamu belum submit. Oh ya, Pak dosen, Bu dosen saya coba submit ternyata gagal. Gagal terus. Oke, coba kirim soft copy sini biar saya yang submitkan. Bapak Ibu bisa submitkan on behalf of your student, atas nama studentnya. Misalnya Dave Lung ini, dikirim soft copy, Bapak Ibu simpan di komputer Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klik titik 3 di sebelah kanan, Bapak Ibu submit file. Ya. Lalu browse filenya, lalu masukin. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu yang submitkan, Bapak Ibu sebagai pemegang konsultan yang submitkan to student. Ini juga, Pak David, kalau saya diizinkan oleh Pak Anton, atau kamu semua diizinkan untuk ngecek karya sendiri, berarti begini ya Pak David, saya harus tambahkan diri saya sebagai student. Ya, mau nggak mau Bapak Ibu harus makan lisensi student. Ya, tapi tenang Pak David, saya nanti cuma ngeceknya sebentar, habis itu kelas itu saya expiredkan, atau kelasnya saya aktifin cuma 1 minggu aja. Nah, itu lebih baik, lebih aman ya, supaya Bapak Ibu nggak terlalu, jangan lakukan pembiaran. Kalau pembiaran nanti padahal udah nggak dipakai, tapi lisensi student masih dihitung aktif. Pak David, saya baru ternyata assignment tadi saya buru-buru, settingannya saya pilih repository Pak David, masuk ke database. Gimana nih? Nggak usah panik. Kalau masuk ke dalam database, Bapak Ibu misalnya katakanlah sini ada 10 student, 10 masuk ke database, Bapak Ibu request satu persatu. Caranya di pojok kanan ada titik 3. Untuk yang udah upload file ini, Bapak Ibu klik, lalu di bagian bawah ada muncul menu request deletion. Kalau ada 10, ya 10 kali.
Kalau ada 100, ya 100 kali. Kebayang ya? Maka penting untuk kita hati-hati ketika bikin assignment. Ya, settingannya harus dipilih. Oh, saya ini mau masukin database pada Fit. Oke. Bapak Ibu klik request permanent deletion, lalu pilih alasan salahnya apa. Atau Bapak Ibu mau ngasih pesan yang lebih personal, klik other. Maka Bapak Ibu, maaf Pak Anton, ya, Anton ya. Nah, Bapak Ibu ketiklah apa pesannya. Lalu Bapak Ibu klik centang, klik ke sini, lalu request permission. Maka akan terkirim ke akun administrator Pak Anton, lalu Pak Anton tinggal approve atau reject aja. Kalau Pak Anton approve, maka detik itu juga akan dicabut dari database. Paham ya? Bapak Ibu kalau masuk ke database nggak usah panik ya. Nggak usah delete kelas, nggak usah delete student, nggak usah. Bapak Ibu request permanent deletion dari kolom menu more sini saja. Oke ya? Nanti WA aja, Pak Anton tadi saya request. Mohon maaf Pak Anton, ada 5 yang saya request. Ya, nggak apa-apa, nanti Pak Anton tinggal approve, selesai. Itu tadi bagaimana kita membuat kelas, enroll student ke dalam kelasnya, membuat assignment, ngatur setting-setting assignment, lalu mencontohkan bagaimana student submit atau kita yang submit. Sekarang kita interpretasi symmetry report. Nah, kita masuk ke topik akhir kita. Nah, saya masuk ke sini yang tampilan yang baru ya, saya nggak bahas tampilan klasik, nah tampilan klasik sudah kita tidak bahas lagi di pelatihan ya. Oke, ini ada beberapa karya yang sudah saya siapkan sendiri. Saya buat sendiri, saya karang sendiri ya, Bapak Ibu, nama-namanya juga saya karang. Nanti kolom yang Bapak Ibu lihat ada kolom student, garis miring title. Bukan kolom lecturer ya, kolom dosen ya. Jadi Bapak Ibu pahami bahwa ini sebenarnya untuk student ya. Jadi kalau Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu sebagai student, Bapak Ibu di sini sebagai student ya. Sigit Hermanto, judulnya Kiat Agar Terhindar Tindakan Plagiarisme. Submitted, tanggal submit, kalau ada warna merah berarti dia telat submit. Maka Bapak Ibu berarti mengizinkan telat submit. Oh, oke. Kalau telat submit boleh tapi potong kena penalti pengurangan 10 poin bisa. Grade. Nah, Bapak Ibu kalau yang belum pernah pakai ini, di sini tempat Bapak Ibu ngasih nilai. Bapak Ibu bisa ngasih dari sini atau nanti di dalam tampil smelty juga bisa. Lalu kolom berikutnya, ini kolom paling menarik perhatian. Kolom similarity. Bapak Ibu nggak salah baca, dari zaman dulu kolom itu judulnya similarity. Nggak pernah kolom itu kolom plagiarism. Nggak pernah. Jadi aneh kalau kita panggil 100% plagiat. Dari mana? Logikanya, dari mana rumusnya? 100% berarti 100% similar. Kita harus lihat, apakah jangan-jangan 100% ini karena saya pernah upload file yang sama atau yang mirip, lalu masuk ke dalam database, settingnya saya nggak ngeh. Atau mungkin ada rekan kami di kampus kami yang masukin ke dalam repository, yang nggak ngeh. Coba dilihat ya. Atau bisa saja dengan institusi luar. Kalau institusi luar, ya beda cerita. Kita bisa ingin tahu, ini kenapa kok bisa institusi luar? Tanya pada mahasiswanya, Bu, saya waktu itu beli akun ilegal di Shopee. Ya, wajar lah kalau kayak gitu, masuk ke ini. Terus gimana? Ya wassalam, bikin baru. Biasanya kampus-kampus gitu ya. Kalau udah masuk ke satu kampus, nggak bisa ditoleransi. Ya, misalnya kampus di Vietnam, karena beli akun legalnya, akun legal yang misalnya kampusnya diambil, di hijack di kampus di Vietnam. Hati-hati, jadi tolong sampaikan pada mahasiswa, jangan pakai akun ilegal. Saya ingin tunjukin, kalau 100% ini apakah sudah pasti pelanggaran? Belum tentu, Bapak Ibu. Ini skenarionya, 100% ini saya submit sendiri file yang sama di kelas yang lain, lalu saya simpan ke repository, maka Bapak Ibu akan lihat nih, student paper Muhammad David Tesekam. Kalau Bapak Ibu lihat Uin Arraneri di sini, berarti sudah jelas salah satu dari kita, apakah kita sendiri atau rekan kita yang masukin ke dalam database. Maka Bapak Ibu bisa lihat nih, ketiplek sama, ada informasi tambahan. Bapak Ibu lihat kolom bulatan di situ ada i di situ. Bapak Ibu klik di situ, Bapak Ibu bisa lihat detailnya. Nama studentnya, alamat email studentnya, tanggal berapa, bulan dan tahun berapa diupload, nama assignment dari kelasnya itu, dan juga judul karyanya. Bahkan file aslinya bisa Ibu download. Oke ya. Ada yang udah pernah klik ini? Belum kayaknya ya. Karena ini fitur yang baru dan Bapak Ibu bisa gunakan sebagai informasi. Jadi belum tentu ya 100% itu pasti self plagiarism. Belum tentu ya, self plagiarism beda cerita ya. Bapak Ibu tentu lebih tahu. Oke, saya mau masuk ke sini karya ini ya. Nah, kolom bendera kalau 0 berarti nggak ada manipulasi, indikasi manipulasi. Kalau ada angka 1 atau ada angka 2, jangan-jangan ada manipulasi. Saya menyarankan Bapak Ibu klik saja di bagian bendera ini, maka nanti akan ditampilkan di bagian mana ada terjadi manipulasi dan Bapak Ibu harus validasi. Pak David, ini kan ada 2 nih di bagian atas. Ada similarity, 67%, ada bendera. Yang mana dicek dulu? Rekomendasi kami, cek dulu fitur bendera.
Pastikan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, Bapak Ibu stop, lalu rujuk aturan main yang ada. Bapak Ibu, di sini karya ini saya yang buat, tidak layak disebut sebagai sebuah artikel, judulnya Upaya Pencegahan Plagiat. Lalu di hampir setiap paragraf saya buat subheading. Subheading manipulasi teks, berarti 2 paragraf ini saya manipulasi. Subheading teks original berarti paragraf ini teks asli dari pikiran saya, nanti kita lihat similarity-nya bagaimana. Subheading parafrase dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu tentu Bapak Ibu nggak akan lihat ya. Makanya saya kasih warna biru ya subheadingnya. Yang Bapak Ibu akan normal lihat bab 1, bab 2 ataupun daftar pustaka. Nah, ini sengaja saya balikin warna hitam karena ini yang biasa kita lihat ya, seperti itu. Kita fokus dulu ya ke paragraf 2 paragraf pertama karena di situ saya kasih subheading manipulasi teks. Kita cek dulu manipulasinya. Yang pertama adalah jenis manipulasi yang pertama adalah hidden text. Saya kirim dulu ya. 2 paragraf ini terlihat seperti normal-normal saja, tapi begitu kita klik, Bapak Ibu akan lihat di situ. Bapak Ibu akan lihat ternyata ada huruf atau mungkin angka atau ada tanda baca yang tambahkan koma, titik atau tanda petik dikasih lalu diputihkan sesuai background. Maka ini kita sebut manipulasi hidden text atau white text. Teks yang diputihkan. Teksnya putih, background kertasnya putih, ya nggak kelihatan. Jadi paragraf yang kita baca seolah-olah biasa ini sebenarnya bacanya melalui tulisan ini diharapkane, anggotas, civitas, bla bla bla, segala macam seperti itu. Ini udah nggak benar. Ini ada manipulasi. Kebayang ya, Bapak Ibu ya, yang kayak gini-gini ya. Ini biasanya mungkin terjadi pada penulis pemula, mahasiswa. Kalau level dosen nggak mungkin Pak David, kata dosen. Kalau dosen melakukan ini bunuh diri Pak David. Ini menghancurkan reputasi yang sudah dibangun 20-30 tahun, bahaya. Ya, nggak mungkin. Oke. Apa tujuannya? Motifnya biasanya ya seperti ibarat seorang melakukan orang ingin tidak ketahuan mencuri, lalu dia menghilangkan barang bukti ya. Nah, ini kalau di kepolisian katanya pasal berlapis ya. Ini dia nggak ingin ketahuan plagiat, copas, lalu dia manipulasi. Nah, itu biasanya motifnya. Mungkin dia scroll-scroll di Instagram, di TikTok, kalau ketemu ada apa contoh yang menyesatkan, lalu dia coba. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang kedua adalah replace karakter. Nah, ini biasanya si penulis mengganti huruf Latin biasa dengan font Cyrillic atau font Greek. Ya, huruf Latin biasa ini font kita Times New Roman, Arial, Tahoma, Bobotoh, dan segala macam diganti ke font Cyrillic atau Greek. Dalam konteks contoh ini, saya ganti ke Cyrillic tuh, 45 karakter. Tujuannya sama, untuk mengelabui hasil similarity atau hasil AI dan mengelabui mata Bapak Ibu sebagai pemeriksa. Kalau ada seperti ini, maka Bapak Ibu stop pemeriksaan, lalu rujuk aturan main Bapak Ibu. Oh, kalau saya di perpustakaan, David, saya akan kembalikan ke supervisornya, ke pembimbingnya. Nanti pembimbingnya akan panggil. Oh, karena saya dosennya, Pak David, saya akan panggil mahasiswanya. Saya akan tanya, ini kenapa bisa seperti ini? Lalu saya kasih kesempatan untuk memperbaiki. Kalau baru sekali, kalau udah berkali-kali, nggak ada cerita. Tiada maaf bagimu. Langsung coret. Nah, langsung disuruh bikin karya baru. Itu di kolom bendera, fitur bendera. Cek dulu itu ada manipulasi. Kalau nggak ada, baru Bapak Ibu lanjut ke kolom similarity. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Setelah kita selesaikan di kolom bendera, baru kita lanjut di similarity. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, kolom similarity. Sini lagi. Bapak Ibu lihat di situ, paragraf yang saya label teks original ditandai sebagai similarity nggak? Nggak ya. Kenapa? Karena itu paragraf asli. Jadi kalau misalnya, oh kalau skripsi itu biar rendah, ya suruh ngarang bebas aja Bapak Ibu. Nggak usah kutip sana sini. Similarity pasti rendah. Tapi lolos nggak sebagai sebuah karya ilmiah? Ya tentu tidak Pak David. Mana ada cerita ngarang bebas dalam skripsi. Skripsi itu harus bawa pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat ahli ini untuk memperkuat hujah yang sedang dia bangun dalam karya itu. Maka similarity-nya sudah wajar kalau dia akan tinggi ya. Tapi kami tetap punya ambang batas Pak David yang kami tentukan supaya itu koridor yang untuk diikuti. Ya silakan. Turnitin tidak pernah menetapkan ambang batas sekian persen ya. Itu institusi yang menetapkan. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, maka barangkali bagi penulis yang masih baru, beda dengan dosen ya, yang similarity-nya tinggi-tinggi terus, dia udah nggak melakukan plagiat, dia frustasi mungkin. Kenapa saya tinggi terus? Barangkali dia kurang tahu bagaimana cara menuliskan paragraf-paragraf dari pikiran sendiri. Nah, kalau seandainya dia ngutip sana-sini kebanyakan dibandingkan paragraf asli, maka similarity jelas lebih tinggi. Kebayang ya? Atau jangan-jangan mahasiswanya belum kita turunkan ilmu kanuragan tentang bagaimana cara parafrase. Sehingga dia nggak tahu cara parafrase. Dia kutip, lalu paragraf original, parafrase nggak ngerti.
Padahal ini ada paragraf yang bisa diparafrase. Oh, kalau ini nggak bisa diparafrase, Pak David. Kalau ini ayat suci, nggak bisa diparafrase. Ini pasal-pasal dari undang-undang, nggak bisa diparafrase. Oh, kalau ini bisa diparafrase. Sudah diajarkan belum pada mahasiswa? Kalau belum, siap-siap kita repot di belakang. Kalau sudah, agak tenang kita. Nah, yang Turnitin tandai adalah semua yang punya kemiripan. Baik sudah dikutip dan ada sitasi, menurut Nanaku 2017, ataupun sudah dikutip tapi nggak ada sitasinya nih. Atau ada sitasinya, tapi nggak ada tanda kutip langsung. Copas verbatim. Disinilah peran Bapak Ibu untuk menentukan bahwa ini mana yang mau dikasih feedback. Pak David, kalau ini tar dulu Pak David, ini belum tentu juga. Jangan-jangan ini bukan Nanaku. Bapak Ibu tinggal klik, ya. Lalu di sebelah kanan akan tampilkan source-nya, source nomor 12 dari medium.com. Bapak Ibu klik sumbernya. Bapak Ibu klik link sumbernya. Kalau link sumbernya itu masih disediakan oleh providernya, maka Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini benar nggak Nanaku? Jangan-jangan Davidku. Oh, benar Pak David, ini Nanaku tahun 2017. Ya. Kalau error berarti udah nggak tersedia ya, mungkin udah dicabut oleh ini ya providernya atau penulisnya ya. Benar, menurut Nanaku 2017 benar. Ini udah aman Pak David. Nah, kalau ini karya siapa? Bapak Ibu bisa klik source-nya, kalau source-nya masih tersedia, Bapak Ibu bisa lihat ini pada siapa ini sebenarnya. Ini buku saku panduan anti plagiarisme dari tim dosen UNY, Fakultas Bahasa dan Seni. Bapak Ibu bisa validasi. Nah, Bapak Ibu tadi kan bilang belum pernah ngasih feedback ya. Bapak Ibu berarti mungkin belum pernah nyoba iseng-iseng klik kanan. Kalau Bapak Ibu klik kanan, ya, di sini akan muncul nih. Ada Bapak Ibu bisa kasih quick mark, ada komen atau teks. Oh, saya mau ngasih teksnya pada David ya. Mana sitasinya? Ya. Bapak Ibu bisa geser-geser, tarik nih, bisa pindah-pindahin. Oke. Oh, saya kasih quick mark pada David karena saya sudah pilih quick mark di sini. Bapak Ibu bisa pilih quick mark. Quick marknya add citation atau Bapak Ibu search saja citation. Udah nggak muncul. Nah, maka akan muncul apa saja yang berhubungan citation Bapak Ibu akan muncul sini. Atau misalnya add citation quotation. Ya. Atau Bapak Ibu mau kasih bubble comment. Ya, bubble comment. Misalnya kasih bubble comment citasinya mana nih. Ya. Lalu Bapak Ibu simpan. Create. Nanti studentnya begitu dia login, dia tahu ini harus ditambahkan citasi. Ya, sesuai dengan feedback Bapak Ibu. Oh, kalau ini Pak David, ya. Kalau ini saya suruh Pak David di sini paraphrase atau ntar ya, paraphrase atau quote. Nah, nih. Ini bisa diparafrase atau bisa dikutip langsung. Ini mau saya hubungkan pada David link dengan rubrik yang saya pilih tadi, misalnya rubriknya yang organization. Misalnya. Maka nanti akan tertampil di rubrik standar nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau yang plagiat, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini plagiat nih. Nah, ini plagiat Bapak Ibu ya. Copas. Plagiat langsung. Ini juga plagiat langsung tapi diganti sinonim. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kata-kata aslinya akhir-akhir ini kita dikejutkan diganti dengan dicengangkan. Bapak bisa lihat ya. Mungkin ada mahasiswa kita yang belum paham kaidah dari parafrase. Jadi dia mungkin tahu parafrase itu ganti sinonim aja. Kemudian ada yang copas gabungan. Ambil sumber A, comot sumber B, comot sumber C, lalu digabungkan membentuk suatu paragraf. Dianggap itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja, nah maka perlu kita kasih feedback. Bapak Ibu bisa kasih feedback juga di sini ya. Lalu di sini apakah semua yang nggak ada tanda kutip langsung dan citasi pengakuan itu pasti pelanggaran? Belum tentu. Ini Bapak Ibu lihat ada template-template, kalimat-kalimat umum, tesis ini diajukan, bla bla bla, penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif studi kasus dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa tidak semuanya ini kita bisa label sebagai pelanggaran. Lalu lanjut ke daftar pustaka, Bapak Ibu cek lagi apakah daftar pustaka sudah sesuai dengan apa penampilan di atas. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal nanti aktifkan. Misal, Pak David ini sudah saya kasih grading. Misalnya saya kasih nilai di atas ini 60. Kemudian mahasiswanya saya minta untuk saya sudah kasih feedback. Lalu saya kasih summary juga di sini. Nah, Bapak Ibu bisa kasih umpan balik. Saya nggak sempat ngasih umpan balik. Bapak Ibu bisa kasih audio, voice note, atau video. Saya nggak contohin video ya. Kalau Bapak Ibu klik video, nanti Bapak Ibu bisa rekam selama 5 menit untuk ngomong. David, atau misalnya nama Aulia Haris, tolong perbaiki paragraf sekian bagian ini. Lalu scroll-scroll lagi bagian ini. Jangan lupa daftar pustaka itu ada daftar pustaka yang ngaco itu. Dari mana itu dapatnya? Dari ChatGPT ya. Tolong dirapiin.
Saya kasih kesempatan, bla bla bla, lalu Bapak Ibu stop. Nanti ketika studentnya login, dia bisa lihat atau nonton video feedback Bapak Ibu. Maka namanya ini feedback studio. Studio buat ngasih feedback, studio buat mahasiswa Bapak Ibu untuk melihat umpan balik dari edukator, dari pendidik. Ya, itu yang mereka pengen dapatin ya, edukasi. Bukan hanya sekedar tuduhan-tuduhan. Oke, Bapak Ibu juga bisa kasih nilai, oh saya ngasih nilainya apa nih? 60 ya. Lalu bisa Bapak Ibu juga rubrik. Nah, rubriknya di sini Bapak Ibu bisa klaim, apa position claimnya ini 2, developingnya, evidence reasoningnya sudah oke, sudah 4 ya, sudah proficient, organizationnya tadi ya masih berkembang, language-nya sudah oke sih ya, dan lalu counter argument-nya masih rendah, developing. Nah, ini tadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikan penilaian-penilaian. Pak David, saya mau sudah direvisi ini oleh mahasiswanya. Saya mau filter Pak David. Oke, kalau Bapak Ibu mau filter, Bapak Ibu misalnya di sini katakanlah kita mau filter data pustaka. Misalnya data pustaka sudah aman Pak David. Data pustaka ini sudah direvisi. Bapak Ibu klik menu filters. Di sini ada 4 filters. Bapak Ibu terserah gunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau kampus kami Pak David yang bisa difilter daftar pustaka dengan kutipan langsung. Oke, katakan data pustaka, apply filters. Similarity-nya drop. Tadi 67%, sekarang 62%. Kenapa? Karena daftar pustaka sekarang tidak dihitung, tidak diikutkan dalam perhitungan total similarity. Pak David, ini tadi yang sudah saya kasih feedback nih, kutipan-kutipan langsung ini sudah lengkap citasinya, sekarang saya mau filter. Katakan sudah lengkap citasi di sini ya. Exclude quoted text, Bapak Ibu apply filters. Similarity-nya drop lagi dari 62% sekarang jadi 52%. Pak David, kami melihat ada kalimat-kalimat template, kalimat-kalimat umum. Bagaimana cara kami mengecualikannya? Kalau Bapak Ibu ingin mengecualikan spesifik kalimat per kalimat atau iringan kata per kata, Bapak Ibu klik saja di bagian atas, di bagian kalimat tersebut. Lalu Bapak Ibu akan muncul situ nanti ada menu exclude. Exclude this text, specific text itu, Bapak Ibu klik aja. Similarity-nya drop 52 jadi 49 dan tulisan tesis diajukan sebagai bla 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 sekarang tidak ditandai sebagai similarity. Karena ini sesuatu yang umum bagi kami, Pak David. Kami akan kecualikan bagian ini. Karena kalau enggak, ini akan mempengaruhi ini terhadap tingginya skor similarity. Nah, biasanya bagian-bagian ini yang dikecualikan. Terserah. Kadang-kadang beda kampus, beda fakultas, beda prodi, beda penerapannya ya. Jadi, saya pernah memberikan pelatihan pada 3 lembaga riset di bawah satu kementerian. Mereka bilang, ambang batas kami beda, filter yang kami letakkan beda. Nah, di kampus-kampus juga sama. Ini juga kami mau exclude, Pak David. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan. Ini tadi bagaimana Bapak Ibu melakukan interpretasi. Yang pertama, cek dulu fitur bendera. Lalu kemudian kalau aman, lanjut similarity. Lalu Bapak Ibu bisa kasih feedback berbentuk summary. Bisa ketik di sini ya. Saya mau ngasih feedback pada David ya. Nah, ini ketik ya. Bapak Ibu bisa save, simpan. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih video summary. Bisa kasih audio voice note summary ya. Atau Bapak Ibu bisa set rubrik, bisa kasih penilaian rubrik. Supaya ini menjadi alat pembelajaran, bukan sekedar alat untuk vonis saja. Bapak Ibu bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi. Bapak Ibu adalah edukator. Ya, jadi kalau mau download Pak David, di pojok kanan atas ada menu download. Bapak Ibu tinggal klik similarity report, maka nanti akan muncul hasil similarity report-nya. Bapak Ibu bisa ini ya, tunggu beberapa saat. Nanti dia lagi proses downloading. Kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa klik hasil similarity report dan Bapak Ibu bisa analisa. Pak David, saya download hasil similarity report, saya mau panggil mahasiswa, saya mau diskusi sama beliau. Saya nggak kasih feedback, saya mau kasih feedback langsung sini. Atau saya print, lalu saya coret-coret. Pak David, saya terbiasa orangnya coret-coret. Pak David nggak coret di sini. Saya print dulu, baru saya coret-coret secara manual. Terserah Bapak Ibu bagaimana ya. Di sini Bapak Ibu lihat ya, tampilan pertama jelas ya, nama pengarang, kemudian judul karyanya, dan juga ada nama assignment, kemudian domain title, dan lain-lain Bapak Ibu bisa lihat. Overall similarity, Bapak Ibu lihat apa filter yang difilter, yang dikecualikan, yang diaktifkan. Oh, daftar pustaka, oh ya boleh di kampus kami. Kutipan langsung, ya boleh. Jadi kalau nanti ada tim, katakanlah tim QC di kampus kita untuk bertanya, ini Pak David filter apa? Kita bisa jelasin. Kan bisa saja ada orang yang mau filter asal-asal ya. Wah, itu kan nanti bisa dipertanyakannya. Kemudian kita lihat di bagian bawah dari detailnya, ini hal yang biasa Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa lihat ada bagian-bagian yang sudah di filter, ada bagian-bagian yang belum filter. Nah, itu tadi bagaimana kita melakukan interpretasi. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu nanti nonton rekaman, Bapak Ibu juga bisa mencari panduan nanti dengan cara Bapak Ibu klik menu help di pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atasnya ada menu help ya. Bapak Ibu bisa klik di halaman Bapak Ibu. Sebenarnya menu help itu websitenya guides.linkedin.com. Bapak Ibu tandai saja websitenya. Lalu Bapak Ibu bisa cari panduan dengan
3 kotak sini ya. Misalnya kalau tentang bikin kelas, bikin assignment, Bapak Ibu klik sini. Nah, sini ada panduan macam-macam. Bikin kelas gimana, Bapak Ibu geser ke kiri, creating kelas. Ada panduannya step by step lengkap dengan gambarnya. Pokoknya sebelum Bapak Ibu nanya ke Pak Anton, Bapak Ibu cari dulu sini. Karena jangan-jangan pertanyaan Bapak Ibu ada jawaban di sini, ya. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengalami kendala teknis, Bapak Ibu lapor ke Pak Anton, maka Pak Anton akan ajukan tiket tersebut. Pak David, saya tertarik ingin untuk mempelajari lebih lanjut tentang grading dan feedback tentang rubrik. Bapak Ibu bisa klik sini, lalu Bapak Ibu bisa cari yang tentang rubrik ya. Sini ada ya. New grading feedback, Bapak Ibu klik di sini. Nah, Bapak Ibu bisa rubrik and grading form. Nah, di sini ada nih. Gimana bikin rubrik, creating rubrik form dan segala macam, ada panduannya di sini semuanya. Oke ya. Pak David, ini Turnitin lagi gangguan atau tidak? Saya coba cek di setting aman, koneksi saya aman, saya nggak salah pilih setting kok Simulting nggak nongol-nongol. Bapak Ibu coba cek di halaman status Turnitin. Di halaman ini ada ya, di pojok kanan atas ada sistem status, Bapak Ibu klik. Atau sebenarnya websitenya Bapak Ibu simpan, namanya turnitin.statuspage2io. Website ini Bapak Ibu cari yang paling atas ya. Bapak Ibu lihat sini ada gangguan atau tidak. Kemarin terakhir gangguan tanggal 3 Juni dan itu sekitar yang masa parah banget 5 menit, yang sebagian parsial itu 36 menit. Jadi nggak lama-lama ya. Juga ada jadwal maintenance di sini. Tanggal maintenance ada ya tanggal 18 Juli itu bulan depan ya. Pukul 10 malam atau Sabtu. Kalau Bapak Ibu malas bolak-balik sini, Bapak Ibu klik subscribe to update aja, masukin alamat emailnya di sini. Ya, nanti Bapak Ibu akan dapat email kalau nanti ada gangguan atau maintenance. Atau kalau Bapak Ibu suka akun X, Twitter, bisa follow aja. Ya, saya nggak salah bolak-balik ke sini, tapi silakan, bebas saja. Bapak Ibu maunya yang mana? Kalau saya sih rekomendasi subscribe saja biar Bapak Ibu dapat lewat email. Oke, kita udah selesai tentang pembahasan itu. Kita ringkasan dulu sebelum kita tanya jawab. Yang pertama, Bapak Ibu cek dulu fitur bendera sebelum ngecek Simulti. Pastikan tidak ada manipulasi teks. Kalau nggak ada, lanjut. Kalau ada, stop. Misalnya, rujuk peraturan atau aturan main panduan yang ada di situs kita. Kemudian kita cek kecocokan Simulti. Apakah ada penilaian yang perlu kita berikan? Ya, atau kita meriksa karya sendiri yang perlu kita perbaiki sebelum kita kirim PD, kita kirim ke publisher? Silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Seperti tadi, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, jangan langsung tanya Pak Anton sebagai peserta, Bapak Ibu cari dulu di panduan. Kalau nggak ketemu jawaban di situ, Bapak Ibu bisa tanya ke Pak Anton. Barangkali misalnya Bapak Ibu mengalami kendala. Tapi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan di luar hal teknis tentang skenario penilaian, seperti segala macam, Bapak Ibu, oh saya bikin rubrik pada David, tapi begini, Bapak Ibu bisa kirim ke email kami, sia-sia-onboarding@turnitin.com. Oke? Nah, itu ada tim kami di situ ya, tim di ASEAN seperti itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi. Bapak Ibu, di sini saya sudah kasih link survei juga di kolom chat. Kalau Bapak Ibu nyaman pakai handphone, bisa scan QR code yang ada di layar ini. Jangan lupa pilih nama saya David, Cynthia berada di Malaysia. Kami sering backup untuk pelatihan-pelatihan di negara-negara ASEAN atau Asia Pasifik lainnya. Bagaimana materinya, bagaimana cara penyampaiannya, feedback Bapak Ibu akan dilihat juga oleh atasan saya. Nanti atasan saya, ini David ngasih pelatihannya benar atau tidak. Sambil Bapak Ibu ngisi link survei, saya izin matiin screen sharing ya. Bapak Ibu bisa klik link survei yang ada di kolom chat. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Ibu yang mau meluangkan waktu untuk memberikan survei kami. Semakin banyak survei tentu semakin banyak insight yang dapat kami ingin. Contohkan cara voice note. 3 klik saja Pak, lalu nanti sama seperti biasa, nanti tinggal Bapak Ibu stop saja kalau sudah selesai. Nanti dia akan menghasilkan karya. Munculnya Bapak Ibu kalau misalnya mau dengarkan ulang, kurang salah, Bapak Ibu delete lagi, lalu Bapak Ibu sampai sudah yakin baru bisa kirim. Ya. Apakah penggunaan reference management tool EndNote ini karya tulis juga menentukan mesin? Nggak ada hubungan Pak Anton. Karena reference manager, Mendeley, Zotero, dan lain itu tidak ada hubungan dengan, karena kan reference manager kan untuk mengatur referensi ya. Karena daftar pustaka, mau nanti daftar pustakanya bagaimanapun, kan daftar pustaka kalau kita pakai Mendeley atau Zotero atau yang lain-lainnya, kalau saya merujuk pada satu buku sumber, Bapak Ibu yang lain juga ya kan nanti akan tampilkan cara yang sama aja, kan tidak menghasilkan daftar pustaka yang unik ya. Kalau daftar pustaka yang unik bisa-bisa bukunya nggak ada bukunya. Contohnya kalau kita minta daftar pustaka pada ChatGPT, kan ChatGPT suka ngasih daftar pustaka ngaco ya. Bapak Ibu yang biasa pakai ChatGPT itu paham pola kerjanya. Jadi nggak ada hubungan. Semua yang mirip akan ditandai. Mau daftar pustaka, mau catatan kaki, mau rumus-rumus, mau formula, mau nama iringan nama pengarang. Misalnya saya dengan Pak Anton, Pak Muajir, Pak Reza, misalnya berempat nih kami biasa nulis, karya kami pernah terbit, lalu kami bikin karya lagi berempat nih, seri kedua, lalu kita cek similarity untuk karya yang baru, ya bisa saja di bagian nama kami, karena nama urutannya sama,
Ya, karena penulis pertama, kedua, ketiga, empatnya urutannya sama, ya bisa aja detektif similarity. Karena karya kami yang dulu sudah terbit. Jadi prinsipnya similarity. Akan ditandai dengan kemiripan. Maka kejelian pemeriksa di sini, reviewer, asesor, Bapak Ibu meriksa karya orang, atau karya sendiri, untuk menentukan ini masalah atau nggak masalah. Sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah tentunya. Sesuai aturan yang ada di Bapak Ibu. Ada contoh lain? Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mungkin pada lagi sibuk ngisi link survei. Bapak Ibu, sekali lagi saya makasih banget ya Bapak Ibu mau meluangkan waktu sekitar 2 menit untuk ngisi link survei. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan di sini. Sekali lagi kalau Bapak Ibu nanti ada, wah saya sudah coba cari di Pandon Pak David, tapi ada yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu bisa kirim email ke tim kami. Saya ketik emailnya di kolom chat ya. Email tim onboarding ya. Ini. Bapak Ibu kirim email ke situ aja ya, kalau nanti ada pertanyaan. Atau Bapak Ibu misalnya, saya sungkan lewat email Pak David, Bapak Ibu bisa tanya ke Pak Anton, nanti kumpulkan ke Pak Anton, nanti Pak Anton bisa kirimkan ke kami ya, nanti bisa coba kami jawab. Oke, Pak Anton kayaknya sudah berangkat ya, baik. Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Makasih banyak Bapak Ibu untuk atensinya, untuk interaksinya di kolom chat. Makasih banget Bapak Ibu meluangkan waktu. Sekaligus saya mohon maaf sekiranya penyampaian tadi ada yang nggak pada tempatnya atau nggak nyaman di kuping Bapak Ibu. Dan juga makasih banget buat Bapak Ibu yang udah meluangkan waktu sekitar 2 menit untuk ngisi link survei. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan dalam meningkatkan integritas akademik pada seluruh sivitas akademika. Makasih Pak Reza, makasih Bapak Ibu, makasih banget. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak Ibu. Nanti rekaman saya kirim ke Pak Anton ya Bapak Ibu ya.